Shalom, damai di hati. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Priska Waluko. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 35. Sebelum itu marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan indah yang Engkau beri. Kami boleh lagi membaca dan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus, tolonglah kami supaya kami bukan cuma mendengar, tapi terlebih melakukan firman dalam ketaatan. Hamba yang terutus berserah, biarlah Tuhan pakai menjadi berkat bagi semua yang mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman kehidupan. Amin. Firman Tuhan dalam perikop segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang merenungkan, memelihara, dan melakukan firman. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bacaan kita terambil dalam Injil Lukas. Injil Lukas ditulis oleh seorang dokter dan berlatar belakang Yunani. Lukas juga adalah rekan pelayanan Rasul Paulus dalam beberapa perjalanannya. Injil Lukas pertama-tama ditujukan kepada Theophilus, yang arti namanya adalah kekasih Tuhan. Theophilus adalah seorang pejabat dalam kalangan masyarakat Roma yang telah menjadi percaya kepada Kristus dan perlu untuk berakar di dalam iman. Maka Lukas yang punya kedekatan dengan Theophilus membukukan Injil Lukas dan Kisah Para Rasul untuk Theophilus agar imannya semakin kokoh kepada Kristus. Dengan demikian, Injil ini secara umum kemudian ditujukan kepada orang-orang Yunani agar semakin mengenal dan beriman kepada Yesus Kristus. Injil Lukas berisi tentang kelahiran dan kehidupan awal Yesus di pasal 1-2, baptisan dan pencobaan yang Yesus alami di pasal 3 ayat 1-4 ayat 13, pelayanan Yesus di Galilea di pasal 4 ayat 14-9 ayat 17, pelayanan Yesus selama perjalanan ke Yerusalem di pasal 9 ayat 18-19 ayat 27, dan minggu terakhir pelayanan Yesus di Yerusalem di pasal 19 ayat 28 sampai pasal 24 ayat 53. Saat kita membaca Injil Lukas, kita akan mengenal Yesus sebagai anak manusia yang sempurna, sekaligus juru selamat yang berbelas kasih. Dalam Injil ini banyak kali diberikan perhatian kepada kaum yang lemah, seperti perempuan, anak-anak, dan orang miskin. Karena itu dengan membaca Injil Lukas, kita akan semakin beriman kepada Yesus Kristus, karena Yesus adalah jawaban Allah bagi kebutuhan segenap manusia akan keselamatan.
Saudara, bacaan kita di saat ini secara khusus terdapat di pasal 14 ayat 25 sampai 35 yang tidak bisa dipisahkan dari satu kesatuan, mulai pasal 9 sampai pasal 19, yang semua berbicara tentang pelayanan Yesus selama dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Dalam perjalanannya, Yesus diikuti oleh banyak orang. Tetapi yang mengikuti Yesus tentu tidak semua karena sungguh-sungguh beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab ada yang mengikuti Yesus hanya karena penasaran. Yesus pada saat itu adalah sosok yang fenomenal. Ada juga yang mengikut Yesus hanya ingin beroleh mujizat kesembuhan. Ada yang karena ingin melihat pengusiran setan, takjub dengan mujizat seperti mujizat 5 roti dan 2 ikan, dan ingin mendengar pengajaran-pengajaran Yesus saja. Saudara, karena itu dalam bacaan kita di ayat 25, Yesus memberikan sebuah tantangan kepada orang banyak yang mengikutinya. Yakni di ayat 26 Yesus berkata, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Dan lagi, Yesus menekankan di ayat 27, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Saudara, kalimat Yesus ini terlihat sangat keras. Karena untuk mengikut Yesus berarti orang harus membenci keluarganya. Sepertinya kontras dengan ajaran Yesus dalam Matius 22 ayat 37-40, bahwa kita harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia, yang tentu dimulai dari dalam keluarga kita sendiri. Tetapi di bagian ini Yesus malah menyuruh pengikutnya untuk membenci keluarganya. Saudara, bagian ini ternyata harus kita lihat sesuai dengan konteks penulisan Injil ini. Karena sekali lagi Injil Lukas ditujukan kepada orang Yunani atau non-Yahudi. Bagi kalangan Yahudi sudah menjadi keharusan bahwa jika ada yang akan pindah ke agama Yahudi, maka ia harus meninggalkan orang tuanya, saudara-saudarinya, mengikuti ketetapan aturan Yahudi, barulah ia layak menjadi murid Yahudi. Hal ini pun berlaku untuk penganut agama non-Kristen saat ingin menjadi Kristen. Misalnya saat ada orang yang sampai harus dibuang oleh keluarganya sendiri, bahkan akan dibunuh hanya karena dia ingin menjadi Kristen. Orang ini harus memilih antara keluarga atau Yesus. Bahkan memilih nyawa sendiri atau Yesus. Jadi membenci keluarga yang Yesus maksud di sini bukan dalam arti tidak mengasihi, tidak hormat, atau tidak merawat keluarga. Melainkan karena harus memilih hal yang keluarganya benci, yaitu Yesus. Karena bukan tidak mungkin keluarga sendiri menentang keputusan mengikut Kristus, seperti yang tercatat dalam Markus 13 ayat 12-13. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Karena itu jelas bahwa kata membenci keluarga yang Yesus maksud adalah untuk mengajar tentang komitmen. Saudara, selanjutnya di ayat 28-33, kita melihat bagaimana Yesus memberikan 3 perumpamaan untuk menjelaskan tentang bagaimana seharusnya mengikut Dia, yaitu dengan bayar harga dan konsistensi. Tentang bayar harga digambarkan dalam 2 perumpamaan. Yang pertama, perumpamaan tentang membangun rumah di ayat 28-30, yang berbicara tentang bagaimana mempersiapkan anggaran dalam membangun bangunan sampai selesai, agar tidak terhenti di tengah jalan dan mendapat cemooh. Yang kedua, perumpamaan tentang perang di ayat 31-32, yang berbicara strategi perang tentang kesiapan pasukan untuk melawan pasukan musuh. Dari 2 perumpamaan ini, Yesus mengajar tentang kesiapan bayar harga untuk mengikut Yesus. Karena itu ada penekanan di ayat 33
bahwa tiap-tiap orang yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi murid Yesus. Selanjutnya tentang konsistensi mengikut Yesus digambarkan dalam perumpamaan tentang garam di ayat 34 dan 35. Kita tahu bersama bahwa garam sangat diperlukan untuk melezatkan makanan, mencegah pembusukan atau menjadi pengawet. Dalam bacaan ini, garam juga bisa berguna untuk tanaman di ladang dan bisa juga digunakan sebagai pupuk. Tetapi ternyata garam juga bisa menjadi tawar. Ayat serupa juga muncul dalam pengajaran Yesus dalam khotbahnya di bukit dalam Matius 5 ayat 13. Mungkin bagi masyarakat Indonesia kita belum familiar dengan kalimat garam menjadi tawar. Tetapi dalam konteks kebudayaan dan geografis orang Yahudi, hal ini ternyata sangat mereka pahami. Kita tahu bahwa orang Yahudi memiliki hasil garam yang melimpah dari daerah sekitar Laut Mati yang memiliki tingkat kadar garam yang sangat tinggi. Dari sana terdapat banyak batuan garam, di sana terdapat juga satu bukit garam atau Pillar of Salt yang dinamakan Jubel Usdum atau Bukit Sodom oleh orang Israel, yang mereka percaya berasal dari kejadian istri Lot yang dihukum menjadi tiang garam dalam kitab Kejadian 19. Adapun karena proses pengambilan garam dari batuan garam ini akan menyisakan batu-batu garam yang tidak lagi mengandung garam, maka batu-batu yang telah tawar ini diambil oleh orang Yahudi untuk ditaruh di jalan setapak. Inilah yang Yesus maksud dibuang dalam bacaan kita dan diinjak orang dalam Matius 5 ayat 13. Saudaraku, melalui bacaan kita di saat ini, kita diajar tentang menjadi murid Yesus yang teguh dalam komitmen, siap bayar harga, dan konsisten dalam mengikut Yesus. Karena itu mari kita melakukan ajakan firman ini. Yang pertama, teguhkan komitmen kepada Yesus Kristus. Saudara, tantangan Yesus dalam bacaan saat ini untuk membenci keluarga bahkan nyawa sendiri untuk mengikut Yesus tentu tidaklah terlalu sukar, karena sebagian besar keluarga kita tidak akan melarang kita untuk percaya Yesus. Ayat ini memang sangat mengena pada mereka yang di luar lingkungan Kristen atau dari agama lain yang baru akan mengikut Yesus. Mereka harus siap kehilangan keluarga karena Yesus. Namun bagi kita orang yang sudah Kristen, bagian ini mengingatkan akan komitmen untuk memprioritaskan Yesus lebih dari apapun dalam hidup kita. Cinta, harta, jabatan, uang, materi, zona nyaman, dan berbagai hal dalam dunia yang bisa mengalihkan fokus hidup kita dari Yesus dan mengganggu komitmen iman kita pada Yesus. Mengikut Yesus berarti kita harus siap menempatkan Yesus di atas segala kepentingan dunia dan materi di hidup ini. Sebagaimana hukum yang terutama, bahwa kasih kepada Allah haruslah yang terutama dan yang pertama. Barulah kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Ingat saudara bahwa kita tidak akan bisa mengasihi sesama dengan benar jika kita tidak sungguh mengasihi Tuhan. Tetapi jika kita mengasihi Tuhan dengan sungguh, maka kita pun akan mampu mengasihi sesama dengan benar. Karena Allah itu kasih. Karena itu mari kita teguhkan komitmen kita pada Yesus. Bahwa hidup kita untuk menyenangkan Yesus, untuk memuliakan Yesus, dan untuk melayani Yesus. Prioritaskanlah Yesus di atas semua kepentingan pribadi, keluarga, bahkan nyawa sekalipun. Inilah yang Yesus katakan menyangkal diri dan memikul salib. Apalagi sebagai pelayan Tuhan. Jangan sampai komitmen melayani mulai goyah saat kita berhadapan dengan godaan, cobaan, dan pergumulan. Karena tekanan dalam pelayanan, pergumulan rumah tangga, ekonomi, kesibukan pekerjaan, kemudian membuat kita mulai melupakan komitmen kita untuk setia melayani. Kita mulai menomorduakan Tuhan karena kepentingan keluarga, pekerjaan, bisnis, dan hal-hal dunia atau materi. Apalagi jika hanya berpikir, yang penting kuat so tapili, so jadi pelsus, so aman. Kembali dalam kesibukan pekerjaan, pelayanan tidak apa-apa terbengkalan. Yang penting ada diaken, ada penatua, ada UPK, ada pendeta.
Saudara, hati-hati. Ingat bahwa saudara sudah berjanji kepada Tuhan saat saudara diteguhkan. Bahwa saudara mengaku bersedia dan berjanji dengan segenap hati. Itu adalah komitmen saudara dalam mengikut Yesus di pelayanan. Saudara, Tuhan pasti menuntut pertanggungjawaban saudara dalam pelayanan saudara. Sehingga bijak-bijaklah dalam mengatur waktu, agar dengan hikmat Tuhan oleh pertolongan Roh Kudus sebagai pelayan khusus akan dimampukan mengatur waktu antara keluarga, pekerjaan, terlebih dalam melayani Tuhan, agar tidak ada yang terbengkalai. Tetapi sekali lagi, jika kita harus memilih antara keluarga, pekerjaan, dan pelayanan, mari prioritaskan Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Yang kedua, siap bayar harga. Saudara, bacaan ini mengingatkan kita bahwa untuk mengikut Yesus bukanlah hal yang mudah. Bukan sekedar ikut-ikutan karena kita sudah lahir di keluarga Kristen. KTP sudah tercatat beragama Kristen, aktif dalam kegiatan gereja, apalagi karena sudah menjadi pelayan khusus. Ada juga pemahaman yang keliru dari ajaran teologi kemakmuran, bahwa mengikut Yesus akan menjadi kaya, sembuh dari sakit, sukses dalam usaha dan pekerjaan, bisa naik jabatan dan berbagai kenikmatan duniawi yang ditawarkan jika mengikuti Yesus. Saudara, Yesus sendiri tidak pernah mengajar bahwa mengikut Dia akan kaya, sukses, dan hidup nyaman. Tetapi justru berkali-kali yang Yesus ajarkan bahwa mengikutnya harus menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Saudara, memang menjadi pengikut Yesus bukan tidak boleh kaya, sukses, punya jabatan tinggi, dan hidup senang. Tetapi hendaklah pengikut Yesus yang kaya, sukses, dan sejahtera hidupnya tidak menjadikan kekayaan, jabatan, dan kesenangannya sebagai fokus hidup atau memberhalakan hal-hal itu dan melupakan Tuhan. Tetapi jika saudara diberkati dengan kekayaan, jabatan, hidup senang, justru semakin rendah hati, semakin taat kepada Tuhan, dan memakai semua itu untuk menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Karena semua itu adalah pemberian Tuhan. Tuhan juga punya kuasa mengambil segala hal yang kita miliki di dunia ini jika Tuhan mau. Ingat, bahkan nyawa kita ada di tangan Tuhan. Karena itu mari sebagai orang Kristen, sebagai gereja Tuhan, baik kita jemaat maupun pelayan, kita siap bayar harga dalam mengikut Yesus. Siap walau harus berkorban waktu, tenaga, pikiran, perasaan, bahkan materi dalam pelayanan bagi Tuhan. Secara khusus dalam lingkup gereja, kita siap berkorban dalam hal persekutuan, dalam pelayanan diakonia, dan dalam bersaksi sebagai kebersamaan mengerjakan tritugas gereja. Mari siap berkorban dan menderita bagi Kristus, karena firman Tuhan berkata dalam Filipi 1 ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Yang ketiga, tetap konsisten dalam melayani Tuhan sebagai wujud ucapan syukur. Saudara, setiap orang percaya adalah pelayan yang terpanggil untuk melayani Tuhan dengan setia. Kita terpanggil untuk menjadi seperti garam yang bisa membawa pengaruh positif di lingkungan di mana kita berada. Kehadiran kita sebagai pengikut Yesus harus menjadi teladan dan berkat bagi sesama, agar nama Tuhan Yesus dimuliakan dalam hidup maupun karya kita. Apalagi mereka yang disebut pelayan khusus, yakni diaken, penatua, guru agama, dan pendeta, tentu harus mampu menjadi teladan dan berkat di tengah jemaat lewat tugas-tugas pelayanan. Maka konsistensi diperlukan bagi para pelayan khusus, termasuk pelayan di kolom, yakni para UPK dan komisi BIPRA hingga komisi kerja dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Sebagaimana penekanan syarat mengikut Yesus, bahwa menyangkal diri dan memikul salib harus dilakukan setiap hari.
Maka demikian bagi para pelayan Tuhan untuk tetap setia dalam panggilan pelayanan setiap hari sepanjang hidup ini. Jangan hanya setia dan rajin di awal-awal tahun pelayanan, karena baru menjadi pelayan khusus. Tahun kedua, ketiga, keempat, mulai malas melayani, malas mengikuti kegiatan-kegiatan bersama, mulai acuh tak acuh, nanti aktif lagi di tahun kelima supaya bisa terpilih lagi. Saudara, konsistenlah dalam melayani Tuhan. Jangan pernah berubah dalam kesetiaan kepada Tuhan. Karena itu penting bagi pelayan Tuhan untuk punya waktu khusus dengan Tuhan secara pribadi pun bersama keluarga. Dan secara bersama seperti dalam ibadah pas. Itu harus dilakukan dengan konsisten. Sebagaimana baterai handphone perlu di-charge saat lowbat. Demikian kita orang percaya pelayan Tuhan pun perlu dikuatkan lewat saat teduh kita dengan Tuhan, lewat sharing pelayanan antar sesama pelayan, agar tidak ada kata lelah, malas, atau masa bodoh dalam melayani Tuhan, tetapi menjadi semakin semangat dan rajin melayani Tuhan. Ingat, melayani Tuhan dengan setia dan rajin adalah wujud ucapan syukur atas keselamatan yang Tuhan beri kepada kita. Kita tidak akan pernah bisa mengusahakan keselamatan kita sendiri jika Tuhan tidak beranugerah kepada kita lewat kematiannya di kayu salib. Karena itu dengan apa kita membalas anugerah Tuhan? Tidak bisa kita balas. Kita hanya bisa bersyukur dan bersyukur dengan mempersembahkan seantero hidup kita bagi Yesus. Sebagaimana bunyi penggalan kalimat dalam Kidung Jemaat 363. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Roh Kudus menolong kita yang sudah mendengar firman untuk melakukan firman dalam ketaatan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa saudara.